Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Meteti Astari, Messi Aziza, dan Miftahul Rizki. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sistem Pencernaan Hewan Tingkat Tinggi, Hewan Tingkat Rendah, dan Sistem Pencernaan Manusia, Nutrisi serta Nutriennya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan hewan tingkat tinggi. Apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Proses pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu proses mekanis dan proses kimiawi. Proses mekanis yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah, serta pencernaan yang terjadi di lambung. Proses kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Alat pencernaan makanan yaitu mulut, kerongkongan, usus halus, usus besar, serta anus. Sistem pencernaan vertebrata merupakan sistem pencernaan yang sudah sempurna, di mana sistem pencernaannya terjadi secara ekstrasel. Yang pertama yaitu sistem pencernaan Pisces, ikan. Sistem pencernaan ikan meliputi mulut, faring, esofagus, usus, dan anus, serta kelenjar pencernaannya yaitu hati dan pankreas. Saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah, dan pada dasar mulut terdapat lidah pendek yang tidak dapat digerakkan serta banyak menghasilkan lendir, tetapi tidak menghasilkan ludah atau enzim, kecuali pada agnatha, ikan tak berahang. Dari rongga mulut, makanan masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Yang kedua yaitu sistem pencernaan amfibi. Sistem pencernaan meliputi rongga mulut, rahang, esofagus, vertikulus atau lambung, intestinum atau usus tebal. Yang ketiga yaitu sistem pencernaan reptilia. Sistem pencernaan reptilia meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan meliputi mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus atau kloaka. Sedangkan kelenjar pencernaannya adalah hati, kantong, dan pankreas. Saluran pencernaan dimulai dari mulut. Sistem pencernaan dimulai dari mulut. Adapun pada bagian rongga mulut ini disokong oleh rahang atas dan rahang bawah yang masing-masing memiliki deretan gigi berbentuk kerucut. Pada umumnya, reptil tidak mengunyah makanannya, sehingga giginya berfungsi sebagai penangkap mangsa. Selain gigi, di dalam rongga mulut juga terdapat lidah yang melekat pada tulang lidah dengan ujung bercabang dua. Lidah berfungsi untuk menangkap mangsa, dan kelenjar ludah untuk mempermudah penelangan mangsa. Setelah itu, kerongkongan, yaitu merupakan saluran di belakang rongga mulut yang menyalurkan makanan dari rongga mulut ke lambung. Di dalam esofagus tidak terjadi proses pencernaan. Dari esofagus makanan masuk ke lambung atau ventrikulus yang merupakan tempat penampungan makanan dan pencernaan makanan berupa saluran pencernaan yang membesar di belakang esofagus. Pada bagian fundus pylorus makanan dicerna secara mekanik dan kimia setelah diproses di lambung. Selanjutnya masuk ke usus yang terdiri dari usus halus dan usus besar yang bermuara pada anus. 4 yaitu sistem pencernaan apes atau burung. Sistem pencernaan apes meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan meliputi mulut, esofagus, crop atau tembolok, lambung kelenjar, lambung otot atau empedal, usus halus, dan usus besar yang terdapat sepasang usus buntu di antara usus halus dan usus besar, serta anus. Saluran pencernaan apes dimulai dari mulut yang berupa paru sebagai adaptasi dari bentuk makanannya. Selanjutnya ditelan dan melewati esofagus. Pada burung terdapat pelebaran pada bagian ini yang disebut tembolok.
berperan sebagai tempat penyimpanan makanan yang dapat diisi dengan cepat dari tembolok makanan masuk ke lambung. Lambung terdiri dari proventriculus atau lambung kelenjar dan ventriculus, lambung pengunyah atau empedal. Proventriculus atau lambung kelenjar, dinding ototnya tipis dan banyak menghasilkan enzim pencernaan, sedangkan ventriculus atau lambung pengunyah, dinding ototnya tebal dan berguna untuk membantu pencernaan pada burung pemakan biji-bijian, yang mana seringkali terdapat kerikil dan pasir yang ikut ditelan bersama biji-bijian yang dimakan. Yang kelima yaitu sistem pencernaan mamalia. Pencernaan pada mamalia pada umumnya mirip dengan pencernaan manusia. Proses pencernaan dimulai dari rongga mulut dan berakhir di anus. Hewan mamalia dibedakan menjadi hewan ruminansia dan hewan non-ruminansia. Hewan ruminansia merupakan hewan yang memiliki 4 lambung, di antaranya rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Sistem pencernaan ini disebut juga dengan poligastrik, sedangkan ternak non-ruminansia hanya memiliki 1 lambung atau sering disebut dengan monogastrik. Semua pencernaan terjadi di dalam usus halus dan asam amino adalah hasil pencernaan yang diserap oleh tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizky. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dan saya akan menjelaskan tentang materi sistem pencernaan hewan tingkat rendah. Yang pertama yaitu porifera. Porifera merupakan hewan yang memiliki lubang-lubang atau berpori yang merupakan sebuah filum pada hewan multiseluler yang paling sederhana. Pada bagian tubuh tersusun dari jaringan diploblastik atau 2 lapisan jaringan dan memiliki lapisan luar oleh sel epidermis dan lapisan dalam tersusun atas sel-sel leher atau koanosit. Habitatnya berada di air tawar, di rawa, di laut yang dangkal. Pencernaan makanan pada porifera adalah intraseluler. Intraseluler merupakan pencernaan makanan yang terjadi di tingkat sel atau di dalam sel. Proses tersebut diawali dari masuknya air melalui pori-pori tubuh porifera atau ostium. Selanjutnya, air akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan plankton dan bakteri yang menjadi sumber makanan melalui mikrofili yang terdapat pada sel koanosit lapisan endodermis porifera. Plankton dan bakteri akan tersaring. Sel amoeboid memiliki tugas untuk mengedarkan hasil atau tangkapan tersebut ke seluruh tubuh porifera. Air-air yang masuk bersamaan dengan makanan akan kembali dibuang melalui lubang yang berada di pusta tubuh yaitu osculum. Yang kedua yaitu solenterata. Pada solenterata sudah membentuk jaringan dan koordinasi jaringan saraf yang sederhana. Jenis hewan ini contohnya yaitu hidra dan ubur-ubur. Proses pencernaannya yaitu makanan ditangkap dengan tentakel-tentakelnya, kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan diteruskan ke dalam rongga gastrovaskular. Dinding gastrovaskular mengeluarkan enzim untuk mencerna makanan. Sari-sari makanan kemudian diserap oleh sel-sel usus dan sisanya dikeluarkan melalui mulut. Makanannya antara lain berupa udang-udangan tingkat rendah dan larva insekta. Yang ketiga yaitu moluska. Jenis hewan ini memiliki tubuh lunak tanpa segmen dan biasanya memiliki pelindung tubuh seperti berbentuk cangkang yang terbuat dari zat kapur untuk perlindungan terhadap musuhnya. Moluska biasanya hidup di air laut, air tawar, dan di darat. Jenis hewan moluska bisa ditemui pada kerang, gurita, cumi-cumi, siput darat, siput laut. Proses pencernaannya dimulai dari mulut yang dilengkapi dengan rahang dari zat tanduk, dan di dalam mulut terdapat lidah parut atau radula dengan gigi-gigi kecil dari kitin. Selanjutnya terdapat kerongkongan, kemudian lambung yang bulat,
usus halus, dan berakhir di anus. Yang keempat yaitu Echinodermata. Jenis hewan Echinodermata merupakan ciri hewan dengan kulit berduri yang banyak hidup pada wilayah perairan laut. Memiliki 5 jumlah lengan simetris radial yang sudah berkembang dengan baik. Termasuk juga memiliki daya regenerasi yang tinggi, dengan tubuh yang tersusun dengan zat kapur. Contohnya yaitu seperti bintang. Sistem pencernaan pada hewan ini sudah sempurna. Sistem pencernaan dimulai dari mulut yang posisinya berada di bawah permukaan tubuh. Kemudian diteruskan melalui faring, ke kerongkongan, ke lambung, lalu ke usus, dan yang terakhir yaitu ke anus. Yang kelima yaitu Platyhelminthes. Hewan Platyhelminthes merupakan jenis cacing pipih yang memiliki tubuh simetris bilateral tanpa sistem peredaran darah seperti pada fungsi jantung. Proses pencernaan pada cacing pipih ini yaitu disebut dengan sistem gastrovaskuler, di mana peredaran makanan tidak melalui darah tetapi oleh usus. Sistem pencernaan cacing pipih dimulai dari mulut, faring, dan dilanjutkan ke kerongkongan. Di belakang kerongkongan ini terdapat usus yang memiliki cabang ke seluruh tubuh. Dengan demikian, selain mencerna makanan, usus juga mengedarkan makanan ke seluruh tubuh. Selain itu, cacing pipih juga melakukan pembuangan sisa makanan melalui mulut karena dia tidak memiliki anus. Cacing pipih tidak memiliki sistem transport karena makanannya diedarkan melalui sistem gastrovaskuler. Sementara itu, gas O2 dan CO2 dikeluarkan dari tubuhnya melalui proses difusi. Selanjutnya yaitu Nemathelminthes. Nemathelminthes masih termasuk dalam keluarga Vermes atau cacing. Nemathelminthes atau cacing gilik merupakan hewan tingkat rendah yang memiliki tubuh simetris bilateral, yang memiliki saluran pencernaan yang cukup baik, tapi tidak ada sistem peredaran darah. Contohnya yaitu cacing keremi dan cacing tambang. Untuk proses pencernaannya, sistem pencernaannya sudah lengkap dan memiliki cairan pseudoxylem yang membantu sirkulasi makanan ke seluruh tubuh. Saluran pencernaan berupa pipa lurus yang dimulai dari kerongkongan atau esofagus, dilanjutkan ke usus atau intestinum, dan berakhir ke anus. Contohnya yaitu cacing gelang, cacing tambang, dan cacing otot. Selanjutnya yaitu Annelida. Jenis cacing pada kelas Annelida memiliki tubuh yang terdiri dari segmen-segmen yang dilengkapi berbagai sistem organ tubuh yang baik dan juga sistem peredaran darah tertutup. Jenis hewan ini termasuk pada cacing tanah dan lintah dan termasuk hewan hermafrodit. Proses pencernaannya, sistem pencernaannya lengkap yaitu terdiri dari mulut. Yang berhubungan dengan faring, esofagus, tembolok, ampela, intestinum, dan anus. Pada proses pencernaan cacing tanah, makanan diambil melalui prostomium atau tonjolan dekat bukaan mulut dan dimasukkan ke dalam mulut. Makanan selanjutnya diteruskan ke faring. Makanan masuk ke esofagus yang terletak di ujung faring. Selanjutnya ke tembolok, makanan disimpan untuk sementara. Makanan setelah disimpan sementara dilanjutkan ke lambung otot. Di lambung otot, makanan dihancurkan oleh gerakan otot lambung. Biasanya cacing tanah memakan pasir atau benda kecil lainnya dengan tujuan untuk membantu menghancurkan makanan dalam lambung. Makanan yang telah dihaluskan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus, makanan dipecahkan dari bentuk kompleks menjadi bentuk sederhana.
Aktivitas penghancuran makanan dilakukan oleh enzim-enzim tertentu. Zat makanan kemudian diserap oleh dinding usus halus dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses mengubah makanan dan penyerapan sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Fungsi sistem pencernaan yaitu 1. Untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Pencernaan berlangsung secara mekanik dan kimiawi. Organ-organ pencernaan manusia yang pertama, mulut. Terjadi pencernaan secara mekanik. Bagian dalam mulut terdapat gigi, merupakan alat pencernaan yang bertugas secara mekanik. Terdapat 4 jenis gigi, yaitu yang pertama, gigi taring untuk merobek atau mencabik makanan. Yang kedua, gigi seri untuk memotong makanan. Yang ketiga, gigi geraham depan dan belakang. Yang keduanya berfungsi untuk menghaluskan makanan. Yang kedua, lidah merupakan organ yang terletak di dasar mulut yang kaya akan otot. Berfungsi untuk mengaduk makanan, membantu proses menelan makanan, sebagai alat atau rongga pengecap, dan lain-lain. Yang ketiga ada kelenjar ludah, menghasilkan air liur, air ludah, atau saripa yang bersifat pekat dan licin. Fungsi air liur yaitu mempermudah proses penelanan dan pencernaan makanan, melindungi selaput mulut, mencerna makanan secara kimiawi. Paring merupakan organ penghubung antara organ mulut dan kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus adalah tabung berotot yang berupa vertebrata yang mengalir dari dalam mulut ke dalam lambung. Dinding kerongkongan atau esofagus ini terdiri atas 3 lapis, yaitu tunika mukosa penghasil lendir. Tunika submukosa terdapat jaringan ikat, kolagen, dan elastis, ujung kapil darah dan saraf. Tunika muscularis mengandung otot polos dan jaringan ikat. Lambung atau ventriculus. Dinding lambung tersusun atas 4 lapis, yaitu lapis peritoneal atau lapisan serosa, merupakan lapisan terluar dari ventriculus yang berfungsi sebagai lapisan pelindung perut. Lapisan berotot yang terdiri dari kardial merupakan bagian atas ventriculus yang berhubungan dengan esofagus dan hepar. Fundus merupakan bagian tengah dari ventriculus yang bentuknya membulat. Pylorus merupakan bagian bawah ventriculus yang berhubungan dengan intestinum. Lapisan submukosa ialah lapisan di mana pembuluh darah, arteri, dan vena dapat ditemukan untuk menyalurkan nutrisi dan oksigen ke sel perut sekaligus untuk membawa nutrisi yang diserap urea dan karbon dioksida dari sel-sel tersebut. Lapisan mukosa ialah lapisan di mana sel-sel mengeluarkan berbagai jenis cairan seperti enzim, asam lambung, dan hormon. Fungsi lambung yaitu
1. Menyimpan makanan dalam kurun waktu 2-5 jam. Yang kedua, mengaduk makanan. Yang ketiga, mencerna makanan dengan membantu enzim dan lain-lain. Pankreas terletak dengan ventriculus, yaitu di bagian luar denum dan limpa. Panjangnya sekitar 15 cm dan lebarnya 5 cm. Fungsi kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin yang berfungsi untuk mengatur kadar gula dalam darah. Yang kedua, berfungsi untuk menghasilkan getah pankreas yang banyak mengandung enzim. Enzim tersebut yaitu amilase, lipase, tripsinogen, karbohidrat, garam, NaHCO3. Hati merupakan kelenjar pencernaan yang terbesar dalam tubuh dengan berat sekitar 2 kg dan berwarna kemerahan. Terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, di bawah sekat rongga dada. Menghasilkan cairan empedu yang ditampung dalam kantung empedu. Kandungan empedu berfungsi untuk yang pertama, untuk memecahkan lemak. Yang kedua, yaitu untuk membunuh kuman-kuman dalam saluran pencernaan bagian atas. Hepar berfungsi untuk yang pertama, menghasilkan cairan empedu. 2. Menawarkan racun. Yang ketiga, menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Yang keempat yaitu mengubah vitamin A menjadi vitamin A. Yang kelima yaitu untuk menjaga keseimbangan zat makanan dalam darah. Usus besar merupakan saluran panjang dengan permukaan dinding yang mengalami penyempitan dan penonjolan, serta merupakan terusan dari usus halus. Panjang usus besar yaitu lebih kurang dari 1,5 meter dengan lebar 5-6 cm. Bagian usus besar terdiri dari pertama, sekum, merupakan pertemuan antara usus halus dan usus besar. Yang kedua yaitu usus buntu. Istilah anatomi adalah suatu kantung yang berhubung pada usus penyerapan serta pada bagian kolom menanjak dari usus besar. Yang ketiga yaitu usus tebal, merupakan yang lebih tebal dan menyempit dalam banyak tonjolan pada bagian permukaannya. Anus atau lubang pelepasan merupakan lubang paling ujung saluran pencernaan yang menghubungkan antara rektum dengan dunia luar atau udara luar. Terletak di dalam pelvis. Di anus
terjadi proses perjalanan terakhir dari feses yang telah dibentuk di kolon. Proses pengeluaran feses melalui anus disebut defekasi. Dinding anus diperkuat oleh 3 sphincter. Yang pertama yaitu sphincter ani internus, bekerja tidak menuntut kehendak. Yang kedua yaitu sphincter levator ani, bekerja juga tidak menuntut. Yang ketiga yaitu sphincter ani externus, bekerja menurut kehendak. Itulah presentasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.